Di sini apa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani min al anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin qadir jannah radhiyallahu an. وصلى الله مؤلف هذا الكتاب شاهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بأسراره وأعان علينا ببركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i was salati. Pasal tentang wudu dan sholat. Dalam Wasdatul Mustafa ini kita juga membahas tentang wudu dan sholat karena disesuaikan dengan urutan fikih, meskipun isinya semua adalah wasiat Kanjeng Nabi terhadap Sayyidina Ali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendikan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali hai Sayyidina Ali, istaqsi nutugaken sira Ali isbaghul wudu'i ing sempurnane wudu. Fa innahu kana satamna wudu kuswatul iman sebagian dari iman. Fa idza tawaddata mangka ari kalane wudu sapa sira fala tusrif mangka aja israf, jangan apa ya israf memperbanyak filma ing dalam air. Di pasal tentang wudu dan salat ini yang pertama yang diingatkan Nabi kepada Sayyidina Ali adalah fa idza tawaddata fala tusrif fil ma, janganlah mubazir dalam menggunakan air. Jadi dalam wudu itu kita kalau rukunnya berarti kan sekali saja ya. Kalau 3 kali adalah sunnah. Biasanya kita bisa wudu sedikit itu kalau memang tempatnya enggak banyak air. Tapi kalau airnya banyak, biasanya apalagi di pesantren biasanya polahnya besar gitu ya. Ya wudu ya biasanya banyak airnya. Atau kalau kita di Indonesia ini sudah tradisinya tradisi banyak air, sehingga kayaknya kita wudu itu kalau tidak 3 kali tidak mantap. Tapi kalau di daerah yang tidak ada air, kalau nanti saudara ke luar Indonesia di mana sana tidak banyak air, kita wudu 1 botol kayaknya sudah cukup. Karena memang air di sana itu sangat berhati-hati. Termasuk ini fa idza tawaddata fala tusrifil ma, di Saudi di Timur Tengah itu air juga terbatas. Kita kalau di Indonesia ini kan negara agraris ya, maka air menjadi banyak. Kalau panjenengan besok di haji itu di beberapa hotel di sana itu air keran itu keluarnya itu ketika tangan kita di bawahnya itu. Jadi hanya cukup untuk bersih, kemudian nanti kurang lagi kita tangannya di bawahnya lagi. Kalau di kita kan enggak, dibuka langsung motor dan motornya juga banyak. Ya ini soal budaya. Soal budaya, kalau kita melihat di hadis ini memang budaya untuk tidak memubazirkan air. Kayaknya kalau di kita memang ya bagus juga tidak musrif atau mubazir air. Fa idza faragta ari kalane lubar sira selesai min tuhrin saking sesuci yakni wudu,
Faqra maka ngucap sira inna anzalnahu fi lailatul qadr al ayat. Surat inna anzalnahu surat apa? Al qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Min ba'di ghuslil qadamaini sakwise mbasuh kaki loro. Asyra marratin ing ping 10. Yufarrijullah himmaka ya. Yufarriju ngilangaken sapa Allah Gusti Allah himmaka ing kesusahan sira. Jadi wasiat lagi terhadap Sayyidina Ali, apabila selesai wudu maka kita disunahkan untuk membaca surat Al-Qadr, yakni inna anzalnahu fi lailatul qadr, setelah selesai yakni membasuh air asyra marratin 10 kali. Tapi ya lumayan juga ya. Habis wudu langsung inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya kita coba. Kalau enggak 10 berarti 3. Tapi kalau di sini asyra marratin berarti 10 kali. Tentu ada rahasia di balik ini. Kenapa inna anzalnahu? Kalau inna anzalnahu fi lailatul qadr itu kan pasnya adalah di malam hari. Tapi ini kan semuanya setelah kita berwudu itu. Nanti kita coba cari. Saya kadang tertarik kayak gini tuh tertarik pasti ada di belakangnya itu. Saya tadi cari di itu belum ketemu apa yang rahasia-rahasia di fikih itu. Ya Aliyu Sayyidina Ali idza farughta arekalane selesai sira minat toharoti saking toharo sesuci jadi wudu fakhud ngambil sira ma'an air wamsah lan ngusap sira biyadaika kelawan tangan sira raqabataka ing kulo sira wa qul lan ngucap sira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila idza faragta karena selesai sira minat taharati faquz ma'an wamsah yadaika, ngambil air kemudian usapkan ke tangan, usapkan ke leher, kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jadi habis berarti setelah membaca inna anzalnahu kemudian ditambah dengan doa. Doanya Allahumma wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafal enggak ya? Ya kalau dihafalkan bisa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka ma suci panjenengan ya Allah, Allahumma ya Allah wa bihamdika lan dengan puji panjenengan asyhadu nyakseni supaya ingsun an sak temene suci la ilaha orana pangeran kang wajib disembah illa anta kecuali panjenengan wahdaka ale sijine panjenengan la syarika laka ora ana sing nyerupani laka panjenengan astaghfiruka nyuwun pangapura sapa ingsun kae panjenengan wa atubulan tobat sapa ingsun ilaika maring panjenengan. Setelah doa sumandur ilal ard, kemudian pandangan kita sumandur maka lihat sira ilal ardi maring bumi, pandangan kita ditundukkan wakul lan ngucap sira ya Ali asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Asyhadu aku bersaksi anna Muhammadan satana Nabi Muhammad itu abduka wa rasuluka. Nabi Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Kalau kita
fa inna man satamene wong kala kang ngucap sapa man hadza ing iki asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka ghafara ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man kullu saghiratin ing tiap-tiap dosa kecil wa kabiratin lan dosa besar. Jadi iya ya, kalau kita mau melaksanakan sunnah-sunnah wudhu betapa banyak sekali. Baca inna anzalnahu, kemudian subhanakallahumma bihamdika, kemudian menghadap ke bawah asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Jadi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada pembahasan wa kabiratin. Kalau dosa besar itu memang tidak cukup dengan ini. Tapi kalau di hadis ini teksnya ya dosa besar, dosa kecil dan dosa besar. Ya aliyu ya sayyidina Ali, innal malaikata satmin malaikat yastaghfiruna nyuwun pangampura sapa malaikat insani kade maring manusia. Madama ala tuharatin selagi istiqomah, selagi tetap ala tuharatin ing atase sesuci, walam yahdas lan ora hadas. Jadi kata Nabi bersabda, innal malaikata yastaghfirul insar madama ala taharatin walam yahdas. Selagi kita itu dalam kondisi suci, dalam kondisi berhadas, maka Allah akan malaikat akan meminta ampunan kepada kita semua. Ini terkandung arti dalam hadis yang lain itu di ta'lim muta'alim ya. Kalau kita kepengen ilmu kita itu gampang terbuka, kita membaca buku, membaca kitab itu gampang untuk memahami, katanya kita harus dalam kondisi dawamul wudu, kita melanggengkan wudu. Insya Allah kalau teman-teman H4 pada dawamul wudu, mudah-mudahan. Kalau enggak ya gimana caranya dawamul wudu itu. Toh sekarang ini air di mana-mana, di kampus ada air, di sini ada air, di masjid ada air, saya kira banyak sekali. Maka tergantung pada kita. Termasuk kalau kita mau tidur, disunahkan kita dalam kondisi suci. Saya sebagai orang tua kadang juga dalam persoalan tidur itu saya istilahnya itu intiqalul mazhab itu ya. Karena kalau mazhab Syafi'i kan tempelan laki-laki perempuan itu batal. Saya pakai intiqal mazhab. Insya Allah kalau orang ngentut itu ya insya Allah masih tetap suci. Tapi kalau kentut kan berarti tetap ini. Apalagi sampean yang masih dewan. Ya, maka kalau bisa sebelum tidur itu jangan kemudian langsung bruk gitu ya. Upayakan kalau mau tidur itu ya kita siap. Karena kita tidak tahu ya. Yang mau menghadap Allah itu siapa dulu. Apakah saya belakangan sampean duluan atau sampean duluan saya belakangan kan nggak tahu. Meskipun sampean sudah masih muda kan sah-sah saja. Jadi kita tidak, sehingga ketika kita mau tidur itu disunahkan, karena tidur itu kan sebenarnya mati sementara. Jadi saya pernah mendengar itu kalau tidur itu roh kita itu kan keluar, hanya ada jasad kita. Maka kemarin Ustaz Hidayatullah kita tidur itu bisa mimpi kepada Rasulullah, dan kalau para kiai ada ada doanya. Saya tapi belum pernah saya mimpi ketemu Rasulullah. Mungkin kalau saudara-saudara yang sudah pernah ngelakoni mimpi Rasulullah ya berarti termasuk orang-orang yang bersih gitu. Kalau mimpi ketemu presiden pernah, tapi kalau mimpi Rasulullah belum pernah. Mungkin belum bersih. Karena saya kalau di kampus ngajarnya fikih siasah. Kalau siasah kan lebih pada bagaimana untuk menjadi pemimpin gitu ya. Makanya pernah ketemu Pak Jokowi, tapi kalau mimpi Rasulullah belum pernah. Jadi disunahkan kita dawamul wudu agar ketika kita membaca, ketika kita belajar, kita akan dibukakan pintu pintu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau mau tidur ya kita upayakan untuk bersuci, kalau bisa ya tambahi dengan
surat apa? Waqiah ya. Kalau mau tidur surat Waqiah, bangun tidur surat Al-Mulk. Ya kan insya Allah kalau dihafal kan sudah hafal semua. Kalau ayat-ayat surat-surat yang pendek mulai Waqiah, Ar-Rahman, Al-Baqarah juga ya. Alhamdulillah kalau Al-Baqarah sudah. Tapi paling tidak kan yang surat-surat itu kan insya Allah Yasin gitu ya, Tabarok, Al-Mulk itu insya Allah kan sudah. Jadi kalau bisa bersih, suci, kemudian baca Waqiah baru tidur. Jangan tidur santri kok tidur langsung blek aja. Ya ini tidak ada bedanya dengan yang tidak pernah ngaji itu. Ya, ini tentu tidak hanya untuk saya, tapi juga panjenengan semua yang muda. Ya Aliyu Sayyidina Ali. Man sapanewon igtasala adus tepeman yaumal Jum'at ing dina Jumat ghafaro mangka nyepura sapa Allah Gusti Allah lahu kademan ma ing barang bainal Jum'ati antara Jumat ilal Jum'ati sampai Jumat berikutnya. Wa ja'ala dzalika lan nadakan sapa Allah dzalika yang mengkono igtasala sawaban ing ganjaran fi kubri dalam kubure apa man wasaqulalan ngantebaken ala mizan ini ing atase timbangan amale man. Jadi sunnah yang lain adalah manita yaumul Jumat ghafarallahu lahu bainal Jumat wal Jumat. Kalau kita mau sholat Jumat berarti disunahkan untuk mandi. Ya tentu kalau Jumat kan ya paling tidak kalau pagi Jumat itu diniati ya. Diniati aku mandi Jumat sunnah itu. Ya semua itu saya kira innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya kalau kita hari Jumat apalagi kalau saya lihat kayaknya kalau jam 7 tidak kuliah kan istirahat ya. Ini puasa ya. Kalau istirahat nanti bangun jam 9, jam 10 ya sudah mandi diniati untuk kita apa namanya untuk mandi sunnah Jumat itu. Mudah-mudahan kalau kita diniati kita masuk mana kita salah yaumul Jumat ghafarallahu lahu ma bainal Jumat ilal Jumat. Wa ja'ala dzalika sawaban fi qabri wa saqulan dan itu menjadi pahala bagi kita dan akan memberatkan timbangan kita. Mandi itu jangan hanya mandi junub aja, tapi juga mandi sunnah itu penting. Ya Ali wa Sayyidina Ali alaika wajib ngatas sira bisiwaki kelawan siwak. Fafi mangka iku ing dalam siwak arba'atun utai papat wa isruna lan 40 apane fadilah fitini ing dalam agama wal badani lan badan. Jadi menurut hadis ini ada banyak ini apa fungsi dari siwak. Kayaknya kemarin disampaikan siwak menurut Pak Ustadz Hidayatullah kemarin sudah dijelaskan tentang siwak itu. Saya juga punya pendapat yang sama. Siwak itu kalau teksnya itu siwak adalah dengan apa namanya dengan kayu siwak. Tetapi kalau melihat dari fungsional itu siwak ya dengan sikat gigi dan odol. Semakin banyak kita sikat gigi, ya tentu jangan banyak-banyak ya. Yang bagus kata dokter itu sikat gigi 2 kali, pagi dan sore. Tapi kalau saudara habis makan pete atau habis makan jengkol ya saya kira bagus juga kalau kemudian kita sikat gigi. Karena kalau jengkol atau temannya pete itu kan berbekas ya. Ya berbekas meskipun bekasnya tidak bagus. Ya Ali wa Sayyidina Ali alaika wajib ing atas sira bisolati kelawan salat di awqatian dalam waktune salat. Fa inna kana satnya salat ikra'su kulli fadilatin apa namanya ra'su kulli fadilatin ya pimpinane tiap-tiap fadilah. Wasana mulan jadi apa ini sanam itu punuk.
kullu ibadatin. Jadi inilah apa namanya utamane kullu ibadatin, tiap-tiap ibadah. Jadi sholat ini kalau sholat fi awqatiha bukan fi awali waktiha. Tentu yang dimaksudkan adalah fi awali waktiha. Kalau kita orang pesantren biasanya memahami ini ya apa adanya. Alaika bisholati fi awqatiha. Ya waktunya isya berarti eh, mulai malam setelah mulai masuknya isya sampai sebelum subuh ya. Makanya kalau di beberapa tempat kalau di Jawa Timur itu zuhur itu bisa menjelang asar, asar itu menjelang maghrib. Dan ini saya kira tidak hanya kalau hadis ini kan fi ya, tapi memang ada hadis yang dalam fadhailul a'mal itu kalau kita sholat itu lebih bagus di akhir. Asar itu menjelang maghrib karena nanti habis asar lanjut maghrib lanjut isya. Tentu bukan untuk apa-apa tapi untuk memperbanyak aurat wirid setelah sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Tetapi kalau kita yang masih menuntut ilmu, saya kira hadisnya jangan hadis ini ya. Hadisnya itu ya membaca sedikit itu akan lebih bagus daripada wiridan semalam suntuk. Membaca sesaat lebih bagus daripada wiridan semalam suntuk. Kita pakainya itu. Sehingga saya kadang juga berpikir ya, kenapa habis tarwih terus kita ngaji ini? Kalau kita dipikir pikiran kita itu ya ngapain kita ngaji kayak gini tuh? Sementara kita baca Quran lebih bagus. Ya kalau hadisnya hadis itu ya oke. Tetapi kalau pakai hadis yang itu kalau fadilatul ilmi itu kita berdiskusi meskipun itu diskusi kita paham atau tidak kita duduk mendengarkan itu kan pahalanya lebih banyak daripada kita wirid kan semalam suntuk itu. Maka bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu membaca atau berdiskusi itu lebih mulia daripada wiridan. Ya ini kalau kita menggunakan perspektif orang yang menuntut ilmu. Jangan dibalik kalau sampean pakai perspektif orang sufi yang paling utama adalah zikir la ilaha illallah. Maka sampean nggak pernah belajar tapi zikir terus. Ya belajar oke, zikir juga boleh. Harus ada keseimbangan antara belajar dengan wiridan itu. Boleh kita wiridan ya, tetapi saya meskipun pernah sudah ikut ke ini apa namanya tarekat, tetapi kadang juga masih punya pikiran itu. Ngapain saya wiridan lama sekali? Sementara saya tidak membaca. Saya kalau ngajar di S1 kan saya sudah hafal lah ngajarnya. Ada fikih siasah, ada apa namanya kadang usul fikih. Tapi kalau berhadapan dengan di S2 atau kadang dengan teman-teman yang S3 itu mereka dari Mesir, ada yang dari Yaman S1, S2-nya itu kadang kan kita harus siapnya kan juga harus saya kalau ngajar pasti kalau mau ngajar S3 saya semalaman belajar itu. Karena apa? Karena orang itu kan tiap mahasiswa punya ini ya, punya apa namanya pembawaan sendiri-sendiri. Ya saya memang ngaji di depan anak-anak SMA kan tentu lebih mudah daripada di depan lulusan TBS, lulusan Matola, lulusan pesantren yang lain itu. Sama seperti kalau saya ngajar di S3 itu, apalagi kalau dilihat, ini ada lulusan Timur Tengah, ada lulusan Barat. Saya ngajar usul fikih itu, ya tetap harus sinau lagi. Ya harus baca mustasfa, harus baca muwafaqat, itu pasti harus untuk persiapan tadi itu. Jadi ya ini tadi untuk menjelaskan ini ya. Ya aliyu alaika bis sholati fi awqatiha fa inna rasul li fadilah. Jadi kalau kita dalam konteksnya itu menuntut ilmu, ya membaca itu memang harus diutamakan. Termasuk tadi saya sudah tua juga kalau mau berdiskusi dengan teman-teman yang kira-kira itu ya karena kalau lulusan Yaman, lulusan Mesir S2 itu ininya beda ya. Jadi ketika saya ajak berdiskusi tentang bagaimana tentang kias di masa mendatang, itu mereka referensinya banyak. Tapi kalau
mereka ada juga yang S3 itu dia dari S1, S2 Undip atau UNES gitu. Ya saya nggak usah belajar, sudah selesai lah. Paling tanyanya kan sekitar-sekitar. Tapi kalau mereka yang dari Timur Tengah itu kan kajian-kajian klasiknya bagus. Maka saya kadang meskipun tadi saya juga ikut tarekat, tetapi kadang juga kalau mau ngajar ya wiridanya mandek dulu. Ya nggak bagus mestinya. Tetapi untuk keseimbangan antara belajar dengan wiridan. Ya, fa inna rasulullah wasanamu kulli ibadatin. Ya Aliyu, hai Sayyidina Ali, tamanna arab-arab sapa Jibrilu malaikat Jibril. Arab-arab antakuna yang tak ana sapa Jibril iku mimbani Adam. Saking Bani Adam lisab ikhtisalin karena 7 perkara. Apa sabun hisati as-salawatil khamsi, yakni ada kewajiban sholat 5 waktu ma'al imami beserta imam, artinya sholat jamaah. As-salawatil khamsi ma'al imam. Ini karena lisab ikhtisalin. Jadi malaikat Jibril itu tertarik dengan kita, dengan umat Nabi Muhammad. Karena apa? Ada as-salatul khamsi ma'al imam, salat jamaah yang kemarin saya sampaikan. Salat jamaah itu kalau kita jamaah bisa 40 waktu, itu pahalanya itu seperti kita ibadah haji. Ibadah haji sekarang itu kan susah ya. Kalau panjenengan sekarang daftar, ini tahun 2022. Nanti panjenengan bisa itu tahun 2047, 25 tahun akan datang. Iya nek waktunya sampai. Iya kalau kita sekarang punya uang. Kalau belum kan berarti harus nunggu kita bisa buat seatnya 25 juta sekarang. Apa 35 ya? Karena sekarang bayarnya 45. Dulu waktu 2011 saya bayarnya hanya 25. Jadi seatnya itu cukup 10 juta. Ya, sekarang 45. Nggak tahu nanti kalau panjenengan sudah jadi orang semua nanti bayar haji berapa. Kalau sekarang 45. Untuk tahun 2047 itu bayarnya sekarang 45. Jadi bayar sekarang, berangkatnya 25 tahun akan datang. Ya kalau kita sampai, kalau tidak ya wallahu a'lam. Jadi ini yang disenangi oleh malaikat Jibril terhadap umat Nabi Muhammad. Pertama adalah ada jamaah as-salatul khamsi ma'al imam. Kemudian yang kedua, wa mujalasatil ulama, kita bisa mujalasah jagungan dengan para ulama. Panjenengan sudah terbiasa di pesantren, sudah banyak melaksanakan ini. Cuman kadang kita karena sudah terbiasa dengan guru-guru panjenengan di pesantren, kadang tidak merasa bahwa mujalasil ulama itu ya sesuatu yang sangat indah menurut malaikat Jibril. Wa iyadatil marid, dan nilai orang yang sakit. Itu kalau di mana ya? Itu nilai orang sakit itu menjadi baik. Dan salah satu ketika nilai orang sakit katanya itu adalah kita datang ke orang sakit, kemudian tangannya dipegang atau kepalanya dipegang, kemudian kita doakan. Tapi kalau sama orang tua masa kepala yang dipegang ya. Mungkin tangannya. Kalau yang lebih kecil, lebih muda dari kita, mungkin bisa kita pegang kepalanya kemudian kita doakan. Tapi kalau yang lebih tua ya, atau kita nilai kiai kita kemudian ujug-ujug dipegang kepalanya kan enggak bagus. Jadi kalau yang bagus adalah megang kepala, kalau tidak kepala berarti tangan, kemudian baru doakan, kita berdoa, dan setelah selesai kita jabatan tangan. Itu kalau etika kita nilai iyadatil marid. Wa tasbi'il janazah, kemudian tasbih itu mengantarkan jenazah. Kenapa mengantar jenazah itu penting menurut malaikat Jibril itu? Karena kewajiban kita terhadap orang meninggal itu kan ada berapa? 4 ya. 4. Pertama itu adalah memandikan, kemudian mengkafani, mensalati, kemudian menguburkan. Jadi tasbihil jenazah. Iya, menguburkan ya. Menguburkan itu.
Jadi kalau menurut malaikat Jibril ini menjadi indah bagi malaikat Jibril sehingga pengen jadi menjadi umat Muhammad. Kemudian wasaqil ma adalah memberikan minuman. Wasulhi bainal isnaini kemudian mendamaikan antara dua orang yang tidak akur, mendamaikan dua orang yang berseteru. Wa ikramil jar, kita memuliakan tetangga, wal yatimi, dan orang anak yatim. Jadi ini beberapa hal yang menjadi penting kalau diterjemahkan itu wasul ibanal isna ini itu kita menjadi mediator. Kalau di Fakultas Syariah ada profesi mediator. Jadi mediator itu kita memediakan, mempertemukan dua orang yang berseteru untuk menjadi kembali lagi sebelum berseteru itu. Kemudian wa ikramil jar adalah memuliakan tetangga. Ada hadis lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Kita diminta untuk memuliakan tetangga. Kenapa tetangga ya? Tetangga kalau mungkin kalau panjenengan semua yang masih mahasiswa kan nggak begitu penting tetangga itu. Tapi kalau seperti saya yang sudah tua itu di perumahan ini menjadi tetangga itu menjadi orang yang paling dekat dengan kita. Ada apa-apa biasanya kita lebih dekat dengan tetangga. Meskipun saya punya saudara baik dari saya, dari istri maupun yang lain itu kan jauh. Yang paling dekat adalah tetangga. Maka ikramul jar itu menjadi penting. Kemudian yang terakhir adalah wal yatim, yakni memuliakan anak-anak yatim. Siapa anak yatim? Ya, anak yatim itu anak yang tidak punya bapak tetapi masih belum dewasa. Karena kalau sudah dewasa ya yatim tetapi tidak harus dimuliakan seperti ini. Atau tidak harus nanti tanggal 10 Syuro kemudian dikasih uang, itu tidak penting. Ya kalau sudah seperti panjenengan semua kan ada yang yatim enggak? Enggak ada ya. Kalau seperti saya kan sudah yatim piatu. Kalau masih dianggap yatim piatu terus ya berarti kan kalau 10 Syawal 10 Syuro harus banyak dikasih angpau gitu. Jadi wal yatim maksudnya adalah yatim yang masih belum dewasa. Fahris ala zalika, maka lubu sira kabeh ala zalika atas mengkon-mengkono sab ihsan. Jadi kita harus berbaik kepada orang-orang tadi. Pertama adalah ya kita melaksanakan sholat jamaah, kemudian menjenguk orang sakit, kemudian jenazah, memberi minum, kemudian mendamaikan, kemudian berbaik hati dengan tetangga dan anak yatim. Ya Aliyu, Sayyidina Ali, sholli salat asiro ya Ali bilali waktu malam, walau kahalbi syatin, meskipun seperti meres ya, ngepoh itu meres ya. Kahalbi syatin kayak meres susunya kambing. Fal musalli bilali ahsanun nas wajhan, maka utawi wong kang salat bilaling dalam waktu malam iku ahsanun nasi, sebaik-baik manusia apane wajhan wajah. Jadi salat malam kita harus tegakkan. Saya sering minta pada dekafa itu ya salat malam, meskipun ya salat malam kan tidak harus kemudian yang bagus kan qad aflahal mu'minun ladzina hum fi salatin khusyu'un. Tetapi paling tidak itu salat malam itu ya sembuh rong rakaatmu. Yang penting kita melaksanakan salat malam. Ini kahal bisyatin, seperti orang meres. Ya artinya kan sebentar sekali. Pokoknya 2 rakaat jangan sampai kita lupakan. Ada hadis lain, sebagus-bagus salat itu salat menjelang subuh kan ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya seperti pahalanya kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari arah barat sampai arah timur dunia ini. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat malam. Kalau di sini iku ahsanun nasi wajhan, sebagus-bagus mukanya. Jadi muka kita itu bersih
menurut perspektif agama. Ya Aliyu wa Sayyidina Ali, idza kabbarta nalikane takbir sira li salati kawan salat, fafarij asabi'aka, fafarij maka nyela-nyela sira asabi'aka ing tangan sira. Iya, farij. Warfa lan ngangkat yadaika ing tangan sira hazwa mangkibaika, kira-kira apa ini, pundak siro, pundak loro siro. Wa idza kabarta nalikane wis takbir sira fa wadu'a yaminaka ala shimalika, fa wada manyalakan yaminaka ing tangan kanan sira ala shimalika ing atase tangan kiri sira, tahta siratika ing dalam ngisor wudel sira kabeh. Nah ini yang kayaknya kita lakukan kan gitu ya. Jadi Allahu Akbar kemudian kita biasakan di atasnya pusar atau di bawahnya. Meskipun ada yang Allahu Akbar langsung kayak gini. Saya sering sholat kok kayak katasan. Ya tapi itu kan memang ada yang semacam itu. Tapi kalau kita kebanyakan kita yang menggunakan ini. Jadi hazwa mangkibaika itu di di sekitar pundak kita itu. Jangan terlalu tinggi nanti seperti orang yang katusan itu. Tahta suratika wa idza raka'ta fa wada'a yadaka ala rukbatika. Ini juga sama. Apabila kamu ruku fa do' yadaka, maka meletakkan sira yadaka ing tangan sira ala rukbatika ing atas dengkul sira. Wa farij baina asabi'aka ya aliyu. Wa farij lan farroja itu anu ya, benggang ya. Wa farroja baina asabi'ika. Jadi ini soal sholat ya, karena ini perspektif tasawuf itu bukan perspektif fikih ya. Karena kalau tasawuf lebih banyak bagaimana kesempurnaan sholat kita. Tapi kalau fikih bagaimana sholat kita itu menjadi sah. Maka kalau kita melihat di WA sekarang ini lagi, ya mungkin setiap Ramadan kita selalu ada WA tentang sholat tarwih yang cepat sekali itu. Jadi terakhir itu ada sholat tarwih yang menggunakan pertamax sama apa saja. Pertalite sama pertamax gitu ya. Pertamax turbo itu. Ya, kalau saya memahami ya itu kalau di pesantren kan nggak apa-apa. Karena yang penting itu rukun sholat itu kan bukan subhanallah walhamdulillah doa. Rukunnya adalah ya gerakan itu. Maka gerakan kalau Safiyah kan ada ininya, ada tumak ninahnya. Berarti seperti pedang mandek, berarti mandek sedikit langsung. Tapi kalau mazhab lain kan boleh saja kan, tidak harus tumak ninah. Makanya kalau ada yang pertamak atau yang pertamak turbo, ya nggak apa-apa itu karena mungkin latar belakangnya agar sholatnya itu khusyuk gitu ya. Sholat kadang kalau terlalu lama itu kadang kita pikirannya kemana-mana. Coba aja kalau kita itu orang biasa itu, kalau subuh itu imamnya lama sekali itu. Kadang pikiran kita kan ya ada pikiran macam-macam itu. Nah, makanya kalau saya memahami ya nggak apa-apa yang sholatnya cepat ya biar khusyuk langsung menghadap Allah. Kalau bisa langsung bisa ketemu Allah gitu ya. Itu dengan sholat cepat itu. Ya mudah-mudahan niatnya itu, bukan niat menyepelekan. Dan saya kira tidaklah kalau menyepelekan. Karena mereka, kalau saya kemarin konfirmasi teman-teman itu di Jawa Timur memang ada semacam itu. Dan itu betul-betul di pesantren. Maka kalau saya ya nggak apa-apa. Ya Aliyu, sahabat Ali. Asfir lungo siro bisubi kelawan salat subuh, wasalli lan salat siro al-maghrib salat maghrib ba'da ghiyabil syamsi sakwise surupe sengenge biqadri hal besatin dengan kira-kira meres tadi wedus itu
fa inna zalika kana mengkono jadi salil maghrib ba'da yubi syamsi iku fisal anbiya carane para anbiya alaihim salam. Jadi kita diminta, ya ini yang kemudian dipahami oleh kita, kalau subuh itu ya jangan cepat-cepat subuh, kalau bisa agak awan, agak siang. Kalau maghrib itu setelah surupe sengenge, artinya ya jangan begitu maghrib kemudian sholat. Saya di masjid ini juga sering ngomong sama Pak Bari, kalau maghrib itu agak diperpanjang tidak apa-apa. Tapi kalau isya tepat waktu tidak apa-apa. Karena kalau maghrib itu apalagi kalau sekarang ini ya, maghrib kan jam berapa? Jam 6 kurang 5, kurang 15 atau kurang itu kan 45 atau 44 besok itu. Sekarang 45. Itu kan kadang masih kelihatan jelas. Makanya kalau maghrib memang ditambahin nggak apa-apa, kalau subuh ya agak mundur tidak apa-apa. Semakin ya saya pernah di Jawa Timur itu kalau sholat subuh itu tidak jam 5. Kalau azannya jam 5 kurang seperempat tapi sholatnya itu setengah 6. Ya karena tadi mungkin menjelaskan bahwa sholat subuh itu lebih bagus agak mundur. Ini pernah juga di Indonesia itu diprotes oleh Muhammadiyah. NU itu kalau menetapkan waktu katanya subuh itu kecepatan, tetapi sudah dibantah juga oleh Lajnah Falakiyah NU itu. Justru biasanya orang NU itu kalau soal hisabnya oke. Hisabnya ya subuh ya jam segitu. Tapi kalau sholatnya biasanya di pesantren mulur gitu ya. Saya di sini ini ada pesantren yang mungkin sudah kenal kemarin yang saya sampaikan Fadlu Fadlan itu di Alas itu. Itu kalau asar itu jam 5 seperempat. Saya tanya sama Pak Fadlan, kiainya. Kebetulan bareng di MUI. Kadang juga ngajar bareng sama beliau. Pak kenapa ini? Ya nggak apa-apa. Memang ini sunnahnya itu diakhirkan. Tetapi ya anak-anak di sana itu memang habis asar itu sekalian nunggu maghrib. Ya kalau itu kan bagus juga ya. Nunggu maghrib nanti wiridan sampai isya. Jadi isya itu baru mulai kegiatan. Jadi kalau ada alasannya saya kira itu sangat bagus. Saya sebagai dosen itu sering mahasiswa itu boleh nggak masuk asalkan ada alasannya itu. Mau masuk, kalau mahasiswa masuk 16 kali malah saya sampaikan, saya paling nggak suka kalau mahasiswa itu masuk 16 kali. 16 kali kok masuk semua, berarti kan nggak ada kegiatan. Maka saya biasanya di awal kuliah itu mesti begitu. Saya paling tidak suka kalau ada mahasiswa itu masuk 16 kali. Orang-orang tanya, loh kenapa Pak? Ya masuk 16 kali berarti kan nggak ada kegiatan. Kuliah kok hanya kuliah saja. Ya sekali-kali ada terlambatnya gitu ya. Sekali-kali ada ketidurannya. Sekali-kali ikut kegiatan UKM atau apa UKK ya, UKK, UKM atau DEMA atau BEM atau apapun. Ya, biar tahu ada seninya orang kuliah. Jadi kan kalau di UIN itu yang wajib masuk 75%. Jadi boleh tidak masuk 4 kali pertemuan. Maka saya sampaikan, saya paling senang itu kalau ada mahasiswa jarang masuk, tetapi ada WA-nya. Pak, saya ada kegiatan UKM. Oh, nggak apa-apa. Apalagi kalau demo, ya nggak apa-apa. Demo juga nggak apa-apa. Itu bagian dari proses kuliah itu. Ya Aliyu, Sayyidina Ali alaika wajib mengantar bisalatil jamaah lawan salat jamaah, khususnya salat jamaah subuh katanya begitu. Salat jamaah. Fa inna karena saat teman salat jamaah indallahi menurut Gusti Allah itu kamasjika seperti melakukan sira ilal haji maring haji bal umratilan umrah. Jadi kalau kita salat jamaah ya alhamdulillah kita dekat dengan masjid. Kalau bisa itu lewatnya RT 6 gitu ya. Kalau RT 6 nanti pahalanya banyak. Itu RT 4 gitu. Berangkatnya lewat RT 4, nanti pulangnya lewat RT 6. Ini akan ya karena kamas jika ilal haji wal umrah. Semakin banyak jangka kita, semakin banyak pahala. Tapi ya kadang meskipun dekat, kadang ya terlambat biasa ya. Kadang tidak ke masjid. Saya sering juga menyampaikan kepada, nggak tahu ini sunatullah di sini tuh di masjid itu orang yang dekat masjid malah kadang tidak pada ke masjid. Yang banyak di masjid malah orang yang jauh-jauh itu.
Itu di sebelah saya itu dulu aktif di masjid, tapi ya tadi mungkin ada masalah, bermasalah juga. Wa ma yuhrisu ala salatil jamaah illa rajulun mu'minun qad ahabbahullah wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahullah. Wa ma yahrusu yuhrisu ya. Ora loba ala salatil jamaah ing salat jamaah illa rajulun kecuali wong lanang mukminun kang mukmin qad ahabbahu teman-teman mencintai hu iman sapa Allah Gusti Allah wa ma yazhadulan ora sengit dia ing dalam salat jamaah sapa illa munafikun orang munafik qad abghadahu teman-teman bendu hu ing munafik sapa Allah Gusti Allah. Jadi orang yang tidaklah seseorang itu menjadi seorang laki-laki mukmin yang dicintai Allah kecuali orang itu yuhrisu ala salatil jamaah. Dia suka melaksanakan salat jamaah. Sebaliknya wa ma yazadu fiha illa munafiqun qad abghadullah. Dan tidaklah seorang itu menjadi orang munafik kalau dia tidak suka dengan salat jamaah. Ya, kita daripada jadi munafik ya kita jadi rajulun mukminun, yakni orang yang laki-laki yang beriman kepada Allah. Caranya paling tidak tadi untuk memperbanyak salat jamaah. Ya aliyu wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awlim minal awwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa